Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertemuan pada kali ini kita akan membahas menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman pada hal yang gaib. Kata gaib menurut beberapa kamus bahasa Arab seperti Lisanul Arab berasal dari kata ghaba, artinya tidak nampak. Kebalikannya dari kata haduru atau zuharu, hadir atau nampak. Gaib adalah sesuatu yang tidak tampak dengan panca indera, seperti mata kita untuk sesuatu yang tidak tampak secara kasat mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kunci perkara gaib itu ada 5. Pertama, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi esok hari kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui yang ada di dalam kandungan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana kita akan mati selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak seorang pun yang mengetahui kapan hujan akan turun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Ibnu Umar. Diceritakan pada suatu hari Abu Bashir berada di Masjidil Haram. Ia terpesona menyaksikan ribuan orang bergerak mengelilingi Ka'bah, mendengar gemuruh tahlil, tasbih, dan takbir mereka. Ia membayangkan betapa beruntungnya orang-orang itu. Mereka tentu akan mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Zafar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, ulama besar dari keturunan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh Abu Bashir tadi menutup matanya. Imam Zafar dari keturunan Rasulullah tersebut menyuruh Abu Bashir menutup matanya lalu mengusapnya. Ketika ia membuka lagi matanya, ia terkejut. Di sekitar Ka'bah ia melihat banyak sekali binatang dalam berbagai jenisnya sedang menengus, melolong dan mengaum. Imam Zafar berkata, betapa banyaknya lolongan atau teriakan, betapa sedikitnya orang yang haji. Nah, jadi ini perbedaan. Apa yang disaksikan Abu Bashir pada kali ini pertama adalah bentuk tubuh manusia. Apa yang dilihat kedua kalinya adalah bentuk roh mereka. Jadi kandungan isi surah As-Sajdah yang kemarin kita bahas, surah Al-Hasyr, dan menjelaskan Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, dan yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang. Adapun hal-hal yang gaib meliputi alam akhirat, alam malakut, alam barzah, alam arwah, kursi, arsy, Lauhul Mahfuz, Mustafa, Sidratul Muntaha, Mizan, Siratal Mustaqim, Padang Mahsyar, serta surga dan neraka. Semua itu merupakan hal-hal yang gaib yang wajib kita imani keberadaannya, jangan sampai kita mengingkarinya. Nah, ini berikut adalah karakter atau perilaku yang mengimani hal-hal yang gaib adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang akan senantiasa hidup berhati-hati karena setiap langkah kehidupan akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala yang kita kerjakan, dan hal itu kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, senantiasa mengingat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat,
memelihara roh agar senantiasa bersih dari segala dosa, karena roh kita adalah yang kembali dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjelasan daripada surah ini. Nah, sekarang ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pengertian hal gaib menurut kalian? Pertanyaan kedua, dari kandungan isi surah Sajadah tadi ada beberapa. Satu contoh saya sebutkan yang gaib, misalnya Lauful Mahfuz, Mustaha, Sidratul Muntaha, Mizan. Ini dari yang banyak tadi pilih saja 3 dan dijelaskan. Pertanyaan ketiga, karakter atau perilaku orang yang mengimani hal-hal yang gaib tadi ada 4. Sebutkan 2 dan dijelaskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.